Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitahatul Fauza, NIM T 2018 503038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawakan tinggi dan perawakan pendek terhadap anak usia dini. Yang pertama ada perawakan tinggi. Batas perawakan tinggi pada anak di Indonesia secara umum berkisar 48 cm hingga 120 cm berdasarkan jenis usia, jenis kelamin, serta etnis dari anak tersebut. Seorang anak dapat dikatakan tinggi apabila tinggi badan anak tersebut dapat mencapai di atas persentil 97 atau plus 2 standar deviasi dalam ukuran kurva pertumbuhan. Untuk melihat perawakan tinggi yang terjadi pada anak dapat dilihat juga dari tinggi badan kedua orang tua, pertumbuhan tulang, serta berat badan yang terjadi pada seorang anak. Sedangkan untuk mendiagnosa atau mendeteksi perawakan tinggi yang terjadi pada anak dapat dilakukan dengan pengukuran kurva pertumbuhan atau grafik tumbuh kembang anak yang terdapat pada tabel WHO. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perawakan tinggi terhadap anak, di antaranya yang pertama ada faktor genetik. Dalam faktor genetik, salah satu dari kedua orang tua memang memiliki faktor bawaan atau keturunan tinggi dari keluarga sebelumnya. Yang kedua ada faktor hormonal, yakni faktor hormon tiroid yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tulang dan berperan dalam melancarkan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga ada faktor nutrisi. Asupan nutrisi atau pemenuhan gizi seimbang yang terjadi pada anak juga dapat menyebabkan anak memiliki perawakan tinggi yang lebih dari teman sebayanya. Yang kedua ada perawakan pendek. Perawakan pendek atau yang biasa disebut dengan short stature ialah tinggi badan dari seorang anak yang kurang dari persentil 3 atau min 2 standar deviasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan etnis. Dalam perawakan pendek ini juga dapat dilakukan pengukuran pada kurva pertumbuhan seperti pada perawakan tinggi. Dalam melakukan pengukuran dapat dilakukan dalam waktu-waktu beberapa di bawah ini. Yang pertama, kurang dari 1 tahun, yakni anak dapat dilakukan pengukuran mulai dari setelah lahir hingga mencapai 12 bulan. Yang kedua, yakni usia 1-2 tahun dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan usia kurang dari 3 tahun sampai dengan mencapai 21 tahun dapat dilakukan dengan 6 kali pengukuran. Dan tinggi badan dan berat badan dapat dilakukan setiap berkala, minimal pada waktu-waktu berikut. Yang pertama, pada saat usia di bawah 1 tahun dapat dilakukan pengukuran
dari mulai anak tersebut lahir hingga mencapai usia 12 bulan. Yang kedua, pada usia 1 sampai 2 tahun dapat dilakukan pengukuran setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, saat usia di atas 3 tahun sampai 21 tahun dapat dilakukan pengukuran setiap 6 bulan sekali. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perawakan pendek terhadap anak, diantaranya yang pertama ada faktor genetik, yakni faktor gen atau faktor bawaan yang terdapat pada salah satu dari kedua orang tua. Yang kedua ada kelainan tulang atau yang biasa disebut dengan duarisme. Duarisme ini disebabkan oleh adanya tulang rawan yang tidak berubah menjadi tulang biasa yang diakibatkan oleh adanya mutasi gen. Yang ketiga ada infeksi kronis. Infeksi kronis di sini disebabkan oleh timbulnya suatu penyakit, yakni seperti diare, disentri, dan infeksi parasit. Adanya infeksi kronis dari penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan asupan makanan menjadi turun, gangguan absorpsi nutrien, dan kehilangan mikronutrien terhadap jaringan tubuh. Kemudian ada faktor hormonal di sini, yakni hormon esensial yang dihasilkan kelenjar hipofisis akibat perangsangan hormon GH yang menjadi reaksi kemudian dihasilkan oleh hipotalamus. Selain itu, hormon tiroisis akibat perangsangan hormon GH yang menjadi reaksi kemudian dihasilkan oleh hipotalamus. Selain itu, hormon tiroid juga sama halnya seperti di perawakan tinggi. Hormon tiroid juga menjadi faktor utama pembentukan tulang terhadap pertumbuhan fisik seseorang. Kemudian yang terakhir ada kelainan kromosom, yakni disebabkan adanya sindrom Down, sindrom Turner, dan yang terakhir sindrom Klinefelter. Kemudian pengaruh faktor yang terakhir adanya gizi buruk. Nah, seorang anak yang mengalami gizi buruk atau tidak terpenuhi gizi seimbangnya, maka otomatis tumbuh kembang anak tersebut menjadi terganggu yang kemudian menyebabkan anak tersebut mengalami perawakan pendek. Nah, untuk mendiagnosa perawakan pendek tersebut tidak hanya bisa dilakukan dengan pengukuran kurva, namun juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik, anamnesis, serta pemeriksaan tambahan seperti radiologi dan analisis kromosom. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.